Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 7 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami, karena Engkau membersihkan kami dari kecemaran kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita tanggal 7 November 2022. Berjudul, Dia akan membersihkan kecemaranmu. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Pukulan kejam yang merusak sukacita dunia akan menjadi alat untuk memalingkan mata kita ke surga. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dari Dia. Dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, halaman 20. Dari semua pemberian yang dapat dikaruniakan surga kepada manusia, persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling berarti dan kehormatan yang paling tinggi. Banyak orang yang tidak sanggup membuat rencana yang pasti untuk masa depan. Hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak memahami hasil dari hal itu, dan ini sering memenuhi pikiran mereka dengan kecemasan dan kegelisahan. Hendaklah kita ingat bahwa kehidupan anak-anak Allah di dunia ini adalah kehidupan musafir. Kita tidak mempunyai akal budi merencanakan hidup kita sendiri. Bukanlah hak kita untuk membentuk masa depan. Terlalu banyak orang membuat kegagalan total dalam merencanakan masa depan yang cerah. Biarlah Allah yang membuat rencana bagimu. Allah tidak pernah memimpin anak-anaknya, kecuali anak-anaknya itu mau dipimpin. Sekiranya mereka dapat melihat akhir dari permulaan dan melihat kemuliaan dari maksud yang mereka penuhi selaku mitra kerja bersama Dia. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 444. Tuhan adalah pemurni jiwa, dalam panasnya tungku, sampah dipisahkan selamanya dari perak dan emas sejati yang adalah karakter Kristiani. Yesus memperhatikan ujian itu. Dia tahu apa yang dibutuhkan untuk memurnikan logam mulia agar dapat mencerminkan pancaran cinta ilahinya. Pekerjaan pemurnian dan pembersihan dari Tuhan harus terus berlanjut sampai hambanya menjadi rendah hati, mati terhadap diri sendiri, sehingga ketika dipanggil ke dalam pelayanan, mata mereka akan tertuju pada kemuliaannya. Dikutip dari buku Testimonies Jilid 4 halaman 86. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah maknanya memurnikan perak dengan garam soda, serta menyingkirkan segala timah? Mari kita baca beberapa terjemahan Alkitab berikut ini tentang Yesaya 1 ayat 25. Ini adalah terjemahan versi Contemporary English yang berkata, I will punish you terribly and burn away everything that makes you unfit to worship me. Yang berarti, aku akan menghukummu dengan sangat berat dan membakar habis segala sesuatu yang membuatmu
tidak layak untuk menyembahku. Artinya, hukuman dan pembakaran adalah makna lain dari pemurnian dan pembersihan. Itulah yang dinyatakan dalam versi berikut ini, yaitu easy to read version. Berkata, "People use lye to clean silver. In the same way, I will clean away all your wrongs. I will remove all the impurities from you." Yang artinya, orang menggunakan alkali untuk membersihkan perak. Dengan cara yang sama, aku akan menghapus semua kesalahanmu. Aku akan menghapus semua kotoran darimu. Oleh karenanya, berdasarkan pernyataan beberapa versi Alkitab tersebut, nyata bahwa kita ini kotor dan karenanya harus dibersihkan, harus dimurnikan. Dan kekotoran kita adalah lambang dari dosa-dosa kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 99 paragraf 3, yang berkata, "Aku membaptiskan kamu dengan air," kata Yohanes, "tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Matius 3 ayat 11. Nabi Yesaya telah menandaskan bahwa Tuhan akan membersihkan umatnya dari segala kejahatan mereka dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Firman Tuhan kepada Israel adalah, "Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya." Yesaya 4 ayat 4 dan Yesaya 1 ayat 25. Bagi dosa, di mana saja pun terdapat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Dalam diri semua orang yang menyerah kepada kuasanya, Roh Allah akan menghanguskan dosa. Jelas bahwa kekotoran itu adalah dosa, dan di mana dosa berada, maka Allah kita yang adalah api yang menghanguskan akan menghanguskannya, yaitu menghanguskan dosa. Itulah proses pemurnian. Tetapi ada syaratnya, yaitu kita harus menyerah kepada kuasa Allah. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? Perhatikan Roh Nubuat mengutip Ibrani 12 ayat 29 yang berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hal ini Paulus kutip dari Ulangan 4 ayat 24 yang berkata, "Sebab Tuhan, Allahmu, adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu." Allah yang adalah api yang menghanguskan adalah Jehovah, yaitu Allah Bapa. Dan karenanya, jika kita kembali kepada kutipan yang sebelumnya dan perhatikan kalimat yang ditandai warna hijau yang berkata, Roh Allah akan menghanguskan dosa. Nah, kitab Ulangan menyatakan bahwa Allah Bapa yang menghanguskan dosa. Karenanya, Rohnya Bapalah yang menghanguskan dosa. Kepada Rohnya Bapalah kita berserah, yang adalah kuasanya Bapa, sebab itulah yang akan menghanguskan dosa-dosa kita. Nah, bagaimana caranya untuk menerima Rohnya Bapa dalam hidup kita? Ya, benar sekali. Oleh menerima kehadiran Roh Anaknya, yaitu Roh Kristus. Kita sudah pelajari dalam pekabaran-pekabaran sebelumnya bahwa untuk menerima kehadiran Bapa dalam hidup kita, kita harus menerima kehadiran Kristus. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita dapat masuk kepada Bapa. Nah, proses pemurnian ini tidak dapat dicapai tanpa penderitaan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 85 paragraf 1. Pemurnian umat Allah tidak dapat dicapai tanpa penderitaan mereka. Tuhan mengizinkan api penderitaan menghanguskan kekotoran untuk memisahkan yang tidak berharga dari yang berharga, agar logam murni dapat bersinar. Dia melewatkan kita dari satu api ke api lainnya, menguji nilai kita yang sebenarnya. Api itu adalah lambang penderitaan yang kita alami, agar kita dibersihkan dari kekotoran-kekotoran dosa kita, dan jika diterima dengan iman, maka penderitaan itu menjadi berkat. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 336 paragraf 1.
Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Sebab penderitaan yang kita alami adalah proses untuk pemurnian serta pembersihan kita dari kotor-kotor dosa kita. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam This Day with God halaman 295 paragraf 2, kita akan diuji dengan segala cara sampai semua sampah dan timah dibersihkan dari kita dan hanya emas murni yang tersisa. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk Anda. Artinya, penderitaan demi penderitaan, api demi api akan kita alami, yang mana itu adalah proses pemurnian yang Bapa lakukan terhadap hidup kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua saat menghadapi ujian, tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Itu semua untuk memurnikan kita, agar kita keluar sebagai emas murni, yaitu karakter Tuhan kita, Yesus Kristus, dan keselamatan boleh menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan, bahwa Engkau ya Bapa membersihkan kami dari kecemaran kami, layaknya Engkau memurnikan perak dengan garam soda serta menyingkirkan segala timah daripadanya. Dan proses itu kami lalui oleh penderitaan demi penderitaan yang kami alami di dunia ini. Sebab jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus Engkau hadir dalam hidup kami, dan oleh kuasa-Mu Engkau menghanguskan segala dosa dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.